Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita di penghujung bulan Sya'ban masih dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab sabar, pada hadis yang sangat panjang yang kemarin telah kita mulai bahas, yaitu tentang kisah Ashabul Ukhdud pada hadis yang ke-30 dari kitab Riyadhus Shalihin bab yang ketiga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita senantiasa bersyukur karena sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati segarnya udara pada pagi hari ini. Ya, lebih utama dari itu kita masih diberikan kesegaran, kesehatan dan juga iman dan Islam itu yang lebih utama. Karena dengan iman dan Islam itu kita akan terus merasakan kebahagiaan dalam keadaan apapun. Orang Islam, orang Muslim, ya, orang yang beriman itu akan senantiasa diliputi rasa syukur atas segala yang diberikan Allah, baik itu berupa kemudahan-kemudahan atau terkadang ada keterbatasan-keterbatasan, dan itu semua Allah Maha tahu akan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ya, kemarin secara ringkas diceritakan bahwa pada zaman dahulu itu ada seorang raja yang dia memiliki ahli sihir sebagai salah satu penasihatnya. Kemudian ketika ahli sihir ini sudah mulai uzur, ya, mulai tua, maka dia memiliki satu keinginan untuk meneruskan ilmunya. Maka diminta kepada raja untuk mencarikan seorang pemuda. Kemudian mulailah sudah didapatkan pemuda, dan sang pemuda tadi mulai belajar ilmu dengan ahli sihir. Nah, dalam perjalanan dari rumah ke tukang sihirnya ini, pemuda melewati seorang rahib. Ya, kemudian dia sering duduk-duduk, ya, bersama rahib tersebut mendengarkan nasihat-nasihat yang dibaca oleh rahib tersebut, dan kemudian dia terkagum dengan apa yang disampaikan oleh rahib tersebut, sampai akhirnya itu berlangsung terus-menerus lama, ya. Jadi sang pemuda tadi selain belajar ilmu sihir dari pembantunya raja, itu juga dia pemuda ini belajar ilmu agama dari sang rahib tadi. Itu berlangsung lama sehingga suatu saat dijumpai dalam perjalanannya itu ada hewan besar, ya, tidak diceritakan hewan apa, tapi hewan buas yang mengganggu orang-orang yang mau melewatinya. Sampai kemudian si pemuda tadi punya firasat, ini pada hari ini saya akan tahu, ya, apakah ilmu yang diajarkan rahib itu, ya, yang lebih utama, yang lebih dicintai Allah, ataukah ilmu dari tukang sihir. Maka kemudian sang rahib tadi mengambil sebuah batu dan dilemparlah hewan tersebut, dan ternyata kemudian mati setelah berdoa, ya Allah, ya, jika ilmu dari sang rahib, apa yang dikatakan sang rahib itu lebih engkau sukai daripada ilmu yang disampaikan oleh ahli sihir, maka bunuhlah hewan itu sehingga bisa berlalu orang-orang. Maka setelah diambil, ya, batu, dilemparkannya
batu tersebut kepada hewan, maka kemudian sang hewan pun mati dan orang bisa berlaku. Dan ini kemudian disampaikan, berita ini, kabar kejadian ini disampaikan kepada sang rahib. Maka kemudian sang rahib berkata, ya, kepada sang pemuda tadi, bahwa kalau demikian sekarang pada hari ini, ya, engkau lebih utama. Fatar rohibu, ya, ketika sudah mendatangi sang rahib, fa'akhbarahu, dan mengabarkan kepada sang rahib tentang kejadian itu. Faqala lahu rohibu, dan kemudian sang rahib berkata kepada pemuda tadi, ai bunayya, wahai anakku, antal yauma afdalu minni, bahwa pada hari ini sekarang engkau lebih utama daripada aku. Engkau lebih hebat, ya, sudah lebih dekat kepada Allah, sehingga Allah lebih mengabulkan doa kamu dalam keadaan yang demikian ini. Qad balagha min amrika ma'aro, sesungguhnya engkau telah mencapai suatu tingkatan yang aku telah melihatnya, aku telah memaklumi bahwa engkau sudah mencapai tingkatan itu, ya, sudah diberi karomah dari doa-doa yang disampaikan sang pemuda tersebut. Wa innaka maaf, ini bergeser. Wa innaka satubtalu, dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan ujian. Wa ini tulita fala tadulu alayya, maka suatu saat kalau engkau diuji, maka jangan engkau menunjuk kepadaku bahwa aku yang mengajari ini, ya. Jadi sudah ada kabar dari sang rahib bahwa kalau kamu berjalan di atas jalan kebenaran, itu pasti suatu saat engkau akan mendapatkan ujian, ya. Dan engkau akan mendapatkan ujian itu, maka ketika ujian itu sampai pada tingkatan mencari siapa yang mengajari, maka jangan engkau katakan bahwa aku yang mengajarinya. Ya, jadi sang anak tadi mulai mendapatkan karomah dari Allah, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana al-gulamu yubri'ul akmaha wal absar wal abrosa wa yuda wiyan nasa min syairil adwa, dan kemudian anak itu mulai dapat menyembuhkan beberapa penyakit, termasuk penyakit orang-orang buta atau orang-orang yang kena penyakit lepra, ya, serta dapat mengobati beberapa penyakit yang diderita oleh manusia. Wasami ajali sulil maliki karena qad amiya, ya, maka berita tersebut itu didengar oleh teman duduk sang raja. Padahal beliau itu, teman duduk sang raja tersebut itu menderita buta. Wallahu alam, itu apakah buta sejak lahir atau dulunya sehat kemudian terkena gangguan mata kemudian menjadi buta. Fata bihadaya kasiratin faqala ma hunaka laka ajma'u in anta safaitani. Ya, jadi teman duduk sang raja tersebut kemudian punya keinginan, ternyata ada seorang anak yang memiliki kemampuan seperti ini dan aku buta, dan aku pengen aku juga bisa disembuhkan. Maka dia membawa banyak hadiah, dibawa ke pemuda tersebut. Kemudian ini aku kumpulkan semua apa yang ada di hadapan kalian, yang ada di hadapan Anda ini, ya, itu menjadi milik Anda apabila engkau dapat menyembuhkan aku. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh teman raja tersebut, bahwa dia juga memiliki keinginan untuk dapat sembuh, dia dapat melihat kembali
Kemudian sang pemuda tadi berkata, waqala, maka dia berkata, inni la asfi ahadan innama yasfillahu ta'ala. Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha. Ya, jika kamu mau beriman kepada Allah, maka aku pun juga akan berdoa untuk kamu, semoga Allah menyembuhkan kamu. Fasafaka, ya, dan dia, Allah akan menyembuhkan kamu kalau kamu mau beriman. Fa'amana billahi ta'ala. Akhirnya teman duduk raja tadi mendapatkan ceramah, ya, tawaran dari sang pemuda, kemudian dia beriman, mau beriman. Fasafahu ta'ala, maka kemudian Allah menyembuhkan orang tersebut. Ba'atal maliku fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka kemudian teman raja tadi itu sudah sembuh dan datang lagi bekerja dengan sang raja, duduk bersama seperti biasa dia duduk, ya, dalam forum kerajaan tersebut. Nah, rajanya kan kemudian kok ada sesuatu yang aneh ini, dan ada sesuatu yang aneh, ya. Waqala lahul maliku, dan kemudian sang raja tadi berkata, man radda alaika al-basaruk, ya, siapa yang menyembuhkan penglihatan kamu? Kok kemarin kamu buta, sekarang kamu datang kok bisa melihat, ya. Ya, jadi sang raja kaget, kemudian bertanya kepada temannya itu, ya. Qala Rabbi, ya, yang menyembuhkan ini adalah Tuhanku. Sang raja kaget dong, karena sang raja tadi kan mengaku sebagai Tuhan, ya. Qala awalaka rabbun ghairi, ya, apakah ada Tuhan lain selain aku? Qala rabbi wa rabbuka Allah, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya, jadi kejadiannya seperti apa, tetapi keimanan teman raja ini sudah sampai berani kepada yang berkata benar, meskipun nanti pahit akibatnya, ya, sesuai yang disabdakan Rasulullah SAW, kulil haqqa walau kana murran, ya, katakanlah yang hak meskipun pahit akibatnya. Nah, keimanan teman raja ini itu sudah sampai kepada yang seperti itu, ya, tidak diceritakan secara jauh, ya, pertemuan dengan pemuda tadi, tetapi sampai pada keimanan, ternyata mampu untuk mengatakan bahwa aku dan kamu itu kedudukannya sama, ya, sama sebagai makhluk yang punya Tuhan yang lain, ya, yang punya, yang menciptakan, yang harus disembah. Maka Tuhanku dan Tuhan kamu itu adalah Allah. Jadi sudah menyetarakan kedudukan manusia, ya. Tidak peduli saya ini adalah pekerjaannya kamu adalah rajanya saya, tetapi di hadapan Allah yang paling utama adalah yang paling takwa, ya. Jadi kamu dan aku itu sama saja dalam hadapan Allah, dan kamu dan aku itu punya, sama-sama punya Allah, Tuhannya sama, ya. Ya, fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla alal gulami waji'a bil gulam. Ya, jadi kemudian kaya ngono, ya, ini berbahaya ini, maka kemudian diambil, ya, dibawa sang temannya ini, mulai kemudian diintegrasi atau bagaimana, ya, kemudian terus mendapatkan tekanan, siksaan terus menerus sampai kemudian sampai pada tingkatan dia tidak bisa menyembunyikan. Akhirnya dikatakan aku seperti ini karena sang pemuda tadi, sehingga pemuda tadi dijemput, kemudian didatangkan di hadapan raja tadi. Waji'a bil gulam. Faqala lahul maliku ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubriul akmaha wal absara wa tafa'alu wa taf'alu. Wahai sang pemuda, ternyata kamu sudah pinter, ya, sudah bisa menyembuhkan beberapa penyakit, ya, dari penyakit buta, lepra, penyakit ini dan penyakit itu. Jadi ngerti ini
sang raja tadi tahunya ya karena dia belajar kepada sang penyihir, ya, belajar kepada sang penyihir bahwa kamu punya ilmu itu karena yang demikian itu sampai sudah dapat melakukan berbagai pengobatan, ya, bisa menyembuhkan penyakit buta, lepra, ya, menyembuhkan berbagai penyakit. Wah, kamu sudah mulai hebat. Faqala inni la asbi ahadan innama yasbillahu ta'ala. Kemudian sang pemuda tadi mengatakan seperti yang dikatakan dulu kepada teman duduknya raja, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan. Ya, aku nggak punya ilmu seperti itu, ya. Sesungguhnya yang menyembuhkan teman kamu, ya, itu adalah Allah Ta'ala. Menegaskan apa yang disampaikan oleh teman duduknya raja, bahwa dia, ya, bisa sembuh seperti itu karena disembuhkan oleh Allah, ya. Jadi sudah mulai ada dakwah, ya, dari sang pemuda tersebut bahkan kepada sang raja, menambahkan apa yang telah dimulai dari teman duduknya raja, bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Fa'aqadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla ala rohi. Sama yang dilakukan sang malik tadi, raja tadi, ya. Ini ternyata menjadi berbahaya ini bagi kedudukan saya, ya, bagi kekuasaan saya. Maka kemudian di penjara juga, ya, diintrogasi juga sang pemuda tadi, sampai kemudian mengatakan bahwa aku dapat seperti ini karena sang rahib, ya. Padahal sudah diperingatkan oleh rahib bahwa kamu akan mendapati suatu cobaan, tetapi nanti kalau kamu dapat cobaan jangan menunjukkan kepadaku. Tetapi karena mungkin siksaannya itu sudah sangat berat, ya, tidak kuat lagi menahan siksaannya, sampai akhirnya kemudian sang pemuda tetap menunjukkan bahwa ini karena yang diajarkan oleh rahib seperti ini, ya. Akhirnya kemudian rahibnya pun juga didatangkan. Baci abil rahibi faqilah lahu irji an dinik. Nah, jadi ini sudah dua orang. Pertama, teman duduknya begitu kuatnya imannya. Sekarang kemudian yang teman duduknya ini karena mendapatkan pengajaran dari sang pemuda, pemudanya juga demikian, sampai diseksa juga demikian kuatnya, sampai kemudian menunjukkan ke rahibnya. Kemudian rahibnya mesti keimanannya lebih itu dalam pemikirannya si raja, sehingga langsung saja dikatakan irji an dinik, keluarkanlah, ya, kembalilah kamu, ya, keluarlah kamu dari agama yang kamu peluk itu, ya. Kemudian kembalilah mengabdi padaku, ya, seakan-akan mengatakan seperti itu, kamu keluar saja dari agama yang kamu pegang itu. Fa'aba, maka kemudian sang rahib pun itu menolak, tidak, ya, bagaimanapun keadaannya saya tetap berpegang pada agama saya, bahwa Allah adalah Robbi, Allah adalah Tuhanku, ya. Maka kemudian Fada'a bil minsyar, ya. Jadi gempung ini sang raja tadi, wah ini bahaya ini, ora iso dikapak-kapake, maka sudah mulai akan dilakukan penyiksaan. Nah, ini kemudian raja minta untuk diberikan gergaji, ya. Fada'a bil minsyar wa hudhi'al minsyaru fi mafariki roksihi. Jadi kemudian mulailah diletakkan gergajinya itu di atas kepalanya, ya. Artinya apa? Ya, mestinya buat menggergaji itu, memaksa sang rahib tadi agar mau keluar dari agamanya. Fasaqalu hatta waqa'a sikko, ya. Kemudian tetap tidak mau, akhirnya tetap dilakukan penggergajian sehingga terbelah menjadi dua, jatuh, ya. Belahannya tadi sudah jatuh. Tsumma ji'a bi jalisil al-maliki faqila lahu irji an dinik fa'aba. Kemudian melihat pemandangan seperti itu, harapannya kan baik teman duduknya atau pemudanya atau siapa saja yang menyaksikan, wah nek urang anu rojone bahaya. Nah, kemudian didatangkanlah teman duduknya raja tadi.
Setelah didatangkan, kemudian dilakukan hal yang sama, keluarlah kamu dari agama kamu. Ternyata teman duduknya raja tadi juga mengatakan, tidak mau, aku tidak mau, tetap Tuhanku adalah Allah, kamu bukan Tuhan, ya, kamu adalah manusia biasa. Ya, kemudian Wa'uli al-minjaru bi mafariki rosihi fasaqahu bi hatta waqa'asikohu. Dilakukan hal yang sama, gergaji diletakkan di kepala, kemudian digergajilah, maka terbelah menjadi dua, jatuh ya belahan tadi ke kanan dan ke kiri. Nah, ini cobaan orang-orang terdahulu itu begitu hebat, ya, berbeda dengan sekarang di lingkungan kita. Cobaannya apa toh? Paling rodo melek ya, paling ada bulian atau perasaan-perasaan yang kadang muncul karena sikap-sikap orang-orang yang melihat apa yang kita lakukan, ya, mangsane apa jenenge leren rodo terus sinal wae ya ini, atau kemudian salah nang karo nang jelek ya padha wae begitu. Ya, tetapi apa itu cobaan-cobaan yang sekarang jauh dibandingkan dengan cobaan terhadap keimanan orang-orang yang terdahulu. Nah, oleh karena itu mari ya, kita yang hanya sedikit menerima cobaan ini harus tahan uji. Jangan sampai kemudian hanya karena cobaan sedikit saja terus keimanan kita tergadaikan, ya, keimanan kita tergadaikan, mudah luntur. Ya, oleh karena itu ya, kita bisa mengambil satu hikmah bahwa ternyata cobaan umat-umat terdahulu itu begitu besar, bahkan sampai digergaji, ya, kepalanya terbelah menjadi dua, ya. Ternyata kemudian keadaan seperti itu tidak melunturkan keimanan orang-orang yang telah memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jauh sebelum masa Islam, ya. Ini lahir ini berarti masih masa kenabian Nabi Isa alaihissalam, insyaallah seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, summa ji'a bil gulami faqila lahu irji an dinik fa aba. Ya, jadi kemudian setelah kejadian ini sang pemuda tadi itu pun juga didatangkan. Ini kejadiannya seperti ini. Kalau kamu tidak mau, ya, keluar dari agamamu, ya, maka nanti akibatnya adalah kamu akan menerima apa yang menjadi konsekuensi kamu dengan tetap berpegang pada kebenaran. Mesti saya akan melakukan hal-hal, ya. Meskipun dengan ancaman seperti itu, sang pemuda tadi tetap tidak mau, ya, saya tetap berpegang teguh kepada agama saya, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih lumayan panjang hadis ini, dan mungkin bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain setelah Ramadan, ya, bahwa kita sampai di sini bisa mengambil beberapa hikmah manfaat dari apa yang kita barusan bacakan. Bahwa yang pertama, doa seorang yang soleh itu bisa Allah kabulkan menjadi sebuah doa yang sangat mustajab. Seperti yang dilakukan oleh sang pemuda tadi, dia mampu melakukan menyembuhkan orang-orang. Ini adalah karomah yang diberikan pada wali Allah. Ya, tentu wali Allah itu adalah orang-orang yang kemudian menjalankan syariat Allah. Bukan wali Allah itu adalah orang-orang yang jauh dari syariat Allah. Ya, jadi penyebutan wali Allah itu adalah kepada orang-orang yang soleh. Bukan kemudian kita melihat penampilannya, auratnya terbuka, ya, kemudian pergi ke masjid tidak, ya, tidak pergi ke masjid, kemudian tingkah lakunya aneh-aneh, ya, itu adalah wali Allah. Bukan. Wali memang ada dua, yaitu wali Allah dan wali syaitan, ya. Tetapi kemudian yang namanya wali Allah, kekasih Allah itu tentunya adalah orang-orang yang kemudian punya ciri-ciri dia itu beriman kepada Allah, menjalankan syariat-syariatnya, ya. Nah, seperti sang pemuda tadi, dia bahkan sudah sampai kepada berdakwah, ya, mengajak orang-orang yang mau disembuhkan, kemudian akhirnya berdoa dan disembuhkan. Sampai kemudian dilihat bentuk pengajarannya itu yang diterima oleh teman raja itu, sampai kemudian sang teman raja itu mendapatkan siksaan saja tetap berpegang teguh pada agama Allah. Ya, sikap istiqomah ini adalah sesuatu yang juga penting
bagi kita, istiqomah dalam kebenaran. Apapun yang namanya ujian, ya, ujian itu ada yang kecil, besar, ya, macamnya juga macam-macam sekali, ya. Bahkan orang sakit itu yang diuji bukan yang sedang sakit, keluarganya itu juga teruji dengan sakitnya yang sakit tadi. Nah, misalnya karena sakit, ya, atau hal-hal yang lain, semuanya akan mendapatkan ujian. Maka sikap istiqomah di dalam kebenaran itu merupakan sesuatu hal yang sangat perlu untuk dipegang, ya. Kemudian di antara hikmah yang lain bahwa apapun keadaannya itu ulil haqqa walau kana murun, ya, berkatalah ya yang benar meskipun pahit akibatnya. Ini sudah dipraktekkan oleh teman raja, dipraktekkan oleh sang rahib, juga dipraktekkan oleh sang pemuda tadi. Dan dia mengatakan sesuatu yang benar. Ini berkaitan dengan akidah, apalagi ya berkaitan dengan akidah. Ya, ini bukan main-main, sesuatu yang harus benar-benar dipegang, ya. Jangan sampai kita menjual akidah dengan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu di akhir bulan Sya'ban ini, ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa sampai pada Ramadan ini yang tinggal 1 hari, 2 hari ini, insya Allah kita bisa melakukan banyak ibadah, ya, kepada Allah disertai dengan keimanan, harapan agar mendapatkan pahala dari Allah, ya, harapan agar dosa-dosa kita terampuni sehingga nanti kita bisa menjadi yang banyak yang bertakwa. Oleh karena itu mari saya mengajak diri saya sendiri dan juga jamaah semua, mari kita kuatkan, ya, tekad kita. Semoga Ramadan yang akan segera kita jemput ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga Allah mengangkat derajat kita menjadi hamba yang bertakwa. Karena akhir dari sebuah beribadah Ramadan itulah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.